Halo sobat bonsai dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana cara menentukan tampak depan dari sebuah bahan bonsai. Pada video kali ini saya akan sharing pada teman-teman yang baru belajar. Kita sharing tentang bagaimana menentukan tampak depan atau gerak dasar sebuah bahan bonsai. Kebetulan pada video kali ini saya memakai bahan bonsai loa, teman-teman. Nah, untuk bahan yang seperti ini tidak siap untuk diproses, teman-teman. Untuk bahan seperti ini perakarannya masih belum kokoh, masih kecil-kecil, jadi belum siap untuk kita proses untuk membentuk gerak dasarnya. Sekarang akan saya tunjukkan bahan yang sudah siap untuk kita proses untuk menentukan gerak dasarnya ataupun tampak depannya. Oke, mari kita lihat pohon yang kedua. Nah, inilah bahan yang akan saya jadikan praktek untuk belajar, teman-teman. Kalau bahan ini sudah siap kita proses pembentukan gerak dasarnya, itu menurut saya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf pada teman-teman semua karena di sini agak berisik, banyak ada ternak. Di samping juga daerah pemukiman padat penduduk, teman-teman. Nah, kita lanjutkan untuk membahas bagaimana kita menentukan gerak dasar atau tampak depan sebuah bahan bonsai. Sebelumnya kita harus lihat potensi terbaik dari sebuah pohon. Kalau akarnya bagus, cocoknya dipakai untuk gaya atau pose apa. Sedangkan kalau perakarannya kurang bagus, cocoknya dipakai gaya apa. Nah, kebetulan bahan bonsai loa saya ini perakarannya cukup bagus. Jadi saya menentukan untuk membuat bonsai informal, teman-teman. Nah, selain dari perakaran, kita juga harus melihat potensi terbaik dari percabangannya, teman-teman. Dari arah mana kita menentukan tampak depan, tentunya dengan patokan cabang pertama, cabang kedua, dan back. Kebetulan di sini cabang pertamanya ada di sini, teman-teman. Inilah yang akan saya pakai cabang pertama karena posisinya paling bawah. Itulah cara kita menentukan mana cabang pertama. Sedangkan untuk cabang keduanya masih rancu, teman-teman. Tapi minimal kita sudah dapat menentukan tampak depannya. Karena ini dipakai cabang pertama, jadi otomatis ini adalah tampak depannya, teman-teman. Nah, ini ada akar yang kurang bagus, menyelip, dia terlalu kecil. Kalau kita pelihara juga nanti akan benturan sama akar yang di kanan dan di kirinya. Oke, kita pangkas dulu akarnya. Nah, setelah akarnya saya pangkas, sekarang saya akan memotong yang ini, teman-teman.
Karena kalau kita membuat bonsai, kalau menurut pengetahuan saya, cabang pertamanya itu harus ada sedikit gerakan agak ke bawah teman-teman, menyamping lah minimal. Mohon maaf agak berisik. Kenapa kita harus membuat cabang yang kesannya menyamping atau ke bawah? Karena cabang pertama itu otomatis anak cabang, ranting maupun daun-daunnya otomatis banyak teman-teman. Kalau untuk bahan informal, itulah yang menyebabkan agar ada kesan gravitasi yang agak berat. Makanya kita bikin cabang yang agak merunduk ke bawah seperti ini. Kalau ini dibiarkan ke atas, kesannya kurang ada gravitasi teman-teman. Jadi karena saya belum melakukan pengawatan, saya akan pangkas dulu yang ini agar ada sedikit liukan menyamping teman-teman. Oke, sekarang kita pangkas dulu cabang yang naik ini. Kalau dibiarkan, toh juga nanti ke depannya akan benturan dengan batang utamanya teman-teman. Nah, demikian prosesnya. Secara otomatis ke depannya ada liukan di sini teman-teman. Tanpa kita kawat pun sudah ada gerakan. Nah, sekarang ini kalau dipakai bag terlalu mepet dengan yang ini teman-teman. Nanti liukannya di sini disamarkan. Kalau dapat minimal kita cari bagnya di sini. Oke, sekarang kita pangkas untuk yang ini. Nah, kenapa cabang yang ini baru saya pangkas? Karena sebelumnya akarnya di sini kecil-kecil teman-teman. Ini hanya untuk menarik pertumbuhan akarnya. Karena jalur akar dengan cabang itu berhubungan erat teman-teman. Kalau cabangnya di sini besar seperti ini modelnya, akarnya otomatis agak besar. Tapi itu juga tergantung nutrisi di arah mana akarnya teman-teman. Nah, seperti ini. Dulu saya terlambat mengontrolnya, maka ada akar yang sangat kecil. Tapi ini sudah di belakang, tidak masalah teman-teman. Ini pun masih kita bisa siasati dengan menyupport pertumbuhannya nanti. Oke, sekarang kita pangkas dulu yang ini agar terlihat liukannya teman-teman.
Nah, sekarang sudah kelihatan gerak batangnya teman-teman. Kenapa kita tidak boleh membuat percabangan yang sejajar? Ini alasannya teman-teman. Ini kan posisinya agak sejajar. Kalau ini narik dan ini narik, otomatis pengepenannya ke depannya hilang teman-teman. Di sini kecil, di sini membesar, di sini akan membengkak teman-teman. Makanya kita usahakan bikin percabangan yang zigzag. Itulah sebabnya kenapa saya tidak menggunakan ini sebagai backnya. Kemungkinan kedepannya ini yang akan saya jadikan backnya teman-teman. Oke, sekarang kita putar agar kelihatan posisi calon backnya teman-teman. Nah, dari sini kelihatan ini posisinya sudah cukup bagus dipakai back teman-teman. Nah, untuk ranting-ranting seperti ini kita buang dulu teman-teman. Nah, setelah kita tentukan ini cabang pertama, ini sebagai calon back. Jadi untuk tangan keduanya ini sudah cukup bagus teman-teman. Tapi tergantung juga rencana kita membuat bonsai besar atau bonsai small. Tergantung juga ukuran bonsai yang kita rencanakan. Nah, untuk yang ini karena numpuk posisinya teman-teman, kita buang dulu. Nah, seandainya ini kita pakai cabang kedua terlalu maju posisinya teman-teman, kita perlu mewiringnya. Tapi titik tumbuhnya sudah terlalu maju. Kalau kita paksakan mewiringnya, kesannya agak kaku teman-teman. Jadi kita pangkas dulu. Kalau kita membuat bonsai ukuran small, mungkin posisi cabang keduanya sudah cocok itu. Kita tunggu dulu perkembangan titik tumbuhnya teman-teman. Karena bahan bonsai loa ini saya tangani hanya di program akar. Untuk atasnya belum saya pernah tangani, karena ini adalah hasil dari budidaya cangkok atau stek kalau gak salah. Kebetulan sudah ada calon-calon cabangnya teman-teman. Saya ambil dulu segitu. Kita lihat perkembangan ke depannya. Tergantung posisi cabang terbaik atau posisi cabang terbaik yang tumbuh nantinya. Kalau titik tumbuhnya cocok dijadikan small, kita buat bonsai small.
Tapi kalau tidak tepat titik tumbuhnya, mungkin agak jauh, kita pakai bahan bonsai yang berukuran medium teman-teman. Tapi ini terlalu ke bawah posisinya, tetapi tidak masalah. Kita bisa jadikan twin trunk ke depannya. Oke, untuk penanganan bahan bonsai loa ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Oh ya, untuk lukanya ini yang baru dipangkas, teman-teman jangan langsung kasih salep kambium, karena untuk loa itu airnya banyak teman-teman, akan hanyut. Kita tunggu dulu barang 1 atau 2 hari baru kita kasih salep kambium agar salapnya tidak hanyut teman-teman. Oke, untuk sementara hanya itu yang dapat saya bagikan tentang penanganan bahan bonsai loa ini. Bagi teman-teman yang penasaran dengan hasilnya, teman-teman silahkan subscribe channel saya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru tentang pengupdatean dari bahan bonsai loa ini. Begitu juga bagi teman-teman yang sudah selalu setia mensupport channel saya ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oh ya, untuk kondisi bahan bonsai loa ini sebenarnya sudah saatnya dilakukan pergantian media teman-teman. Tapi tidak akan saya videokan karena tentang proses pergantian media loa sudah banyak saya buatkan videonya di video-video saya sebelumnya. Oke, sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Salam satu hobi dari Gianyar, Bali.